Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Veronica Tias Anjarwati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya melaksanakan praktek mengajar dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya SMK Negeri Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Kepada Bapak, Ibu dosen penguji, saya mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video pembelajaran ini. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Semuanya sehat? Kalau anak-anak semuanya sehat, coba anak-anak hari ini perasaannya yang nomor berapa? Apakah ada yang sedih? Nomor 1? Nomor berapa kira-kira yang anak-anak rasakan pagi ini? Nomor 4, excited? Anak-anak hari ini sudah semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Pembelajaran kita hari ini nanti 9 jam ke depan. Masih semangat ya nanti? Semangat. Oke, kalau semuanya hari ini semangat, mari kita cek dulu. Cek kebersihan dan kerapian kalian. Bu Vero mau lihat kerapian pakaian dulu. Silakan anak-anak berdiri. Anak-anak sudah memakai pakaian dengan rapi, pakai ikat pinggang, pakai kaos kaki. Sudah rapi semua? Kalau sudah rapi, coba diamati tempat duduknya, lingkungannya, ada sampahnya enggak kira-kira di bawah mejanya? Semuanya bersih? Bersih. Bersih, kalau semuanya bersih silahkan anak-anak duduk kembali. Kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Siapa yang memimpin doa hari ini? Nur Rahman? Ya, oke Nur Rahman, silahkan dipimpin doa untuk pembelajaran kita hari ini supaya diberi kemudahan, kelancaran, dan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Silahkan Nur Rahman dipimpin doa. Baik, marilah teman-teman sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nur Rahman. Selanjutnya, Bu Vero mau mengecek kehadiran kalian. Semuanya hadir hari ini? Hadir. Saya panggil ya, nanti kalau yang saya panggil silahkan mengangkat tangan. Anak-anak, tadi kita sudah berdoa, presensi, lalu untuk menambah kecintaan kita terhadap tanah air kita, tanah air Indonesia, mari kita sebelum memulai pembelajaran dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Victoria mau mimpin? Oke, silakan Victoria maju ke depan. Anak-anak, saat menyanyikan Indonesia Raya mari kita berdiri dengan sikap sempurna. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Victoria. Silakan duduk kembali. Anak-anak silakan duduk kembali. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu bagaimana kita menerapkan pengolahan hasil buah-buahan, anak-anak ada yang masih ingat nggak? Pada minggu kemarin, kita belajar materi tentang apa? Saya Bu. Kita kemarin belajar tentang pengecilan ukuran pada buah-buahan. Betul. Sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana kita melakukan pengecilan ukuran pada buah-buahan. Seperti kita pelajari pada minggu kemarin, pengecilan ukuran itu merupakan proses awal dari pengolahan buah-buahan.
Kemarin di dalam belajar materi pengecilan ukuran kalian sudah belajar alat apa yang dipakai, metodenya bagaimana, tahapan pengecilan ukurannya seperti apa. Dan kalian kan sudah menerapkan ya kemarin? Sudah praktek kan? Sudah. Sekarang coba Resa bisa memberi contoh tidak? Tahapan alat yang digunakan dalam pengecilan ukuran ketika kita membuat sirup buah. Pada proses pembuatan sirup buah, alat pengecilan ukuran yang digunakan yaitu pisau pengupas, pisau pemotong, alat penghancur seperti blender. Resa masih ingat? Yang dipelajari minggu kemarin, dia bisa menyebutkan alat apa yang digunakan dalam proses pengecilan ukuran pada pengolahan sirup buah. Sekarang apa keuntungannya dari kita melakukan proses pengecilan ukuran? Ada yang tahu? Gimana Samsul? Dibuka catatannya. Kemarin apa keuntungannya? Keuntungan dari proses pengecilan ukuran pada pengolahan buah-buahan ada 3, yaitu 1. Meningkatkan luas permukaan bahan sehingga mempercepat pengeringan, pemanasan dan pendinginan serta mempermudah proses ekstraksi. 2. Bila dikombinasi dengan proses pengayakan atau penyaringan, maka proses pengayakan akan lebih mudah. 3. Dengan pengecilan ukuran, maka ukuran partikel menjadi seragam sehingga mempermudah proses pencampuran. Oke, betul sekali. Kemarin, kenapa sih kita harus melakukan pengecilan ukuran? Kita harus tahu apa manfaatnya, apa keuntungannya. Hari ini kita akan belajar materi menerapkan pengolahan buah-buahan. Ini ya, menerapkan pengolahan buah-buahan. Anak-anak ada bisa memberi contoh enggak? Contoh dari produk olahan buah-buahan yang banyak kalian temui di lingkungan kalian. Gimana Opipa? Contoh produk olahan dari buah-buahan yaitu sirup buah, manisan buah, sari buah, dan keripik buah. Oke, banyak sekali kan contoh dari produk olahan buah-buahan yang dapat kalian temui di lingkungan kalian. Kenapa sih buah harus diolah? Alasannya apa kira-kira? Kenapa buah itu harus dilakukan pengolahan? Ya, gimana Hovifah? Buah perlu dilakukan proses pengolahan karena berkaitan dengan sifat buah yang sangat mudah rusak. Sehingga apabila tidak diolah, buah akan lebih cepat membusuk. Betul sekali. Buah itu dalam pengelompokannya, kelompok bahan pangan yang mudah rusak. Sekarang anak-anak sudah paham pentingnya proses pengolahan buah-buahan. Masih semangat? Ayo Noroman dibantu biar temannya tambah semangat pembelajaran hari ini. Kita yel-yel SMK ya. Siap. Ayo Norman maju. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. SMK Negeri Wonorejo. Sip, santun, inovatif, percaya diri. Mau diulang lagi? Mau diulang lagi? Oh sudah, oke. Terima kasih anak temannya sudah semangat. Terima kasih Norman, silakan duduk kembali. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tentang menerapkan pengolahan buah-buahan dan nanti kita akan mempraktekkan di ruang praktek bagaimana memproduksi olahan hasil buah-buahan. Kita ada 2 kompetensi dasar yang kita pelajari. Yang pertama, menerapkan pengolahan hasil buah-buahan. Apa yang kita pelajari pada KD ini? Ada 3. Yang pertama, menentukan prinsip pengolahan buah-buahan. Nanti kita belajar bagaimana sih prinsip-prinsip dari pengolahan buah-buahan. Yang kedua, nanti kita belajar merinci alur proses pembuatan selai buah nanas. Pada saat praktek, kita nanti membuat selai buah nanas. Bu Vero ini mengambil nilainya dengan 3 cara ini. Ada 3 teknik yang nanti akan saya nilai dari kamu. Yang pertama itu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke anak-anak, untuk mengetahui pengetahuan awal kalian, tadi malam sudah belajar belum kira-kira? Sudah? Nah, kalau sudah belajar tadi malam, nanti diharapkan nilainya bagus. Bu Vero mau mengadakan pretest. Pengetahuan awal kalian sejauh mana sih memahami materi? Itu ya. Silahkan kalian mulai dengan join di quizzes.
sudah mengerjakan pretest, di situ bisa terlihat siapa tadi? Partisipan yang nilainya bagus, yang paling bagus tadi Samsul Arifin. Tepuk tangan untuk Samsul Arifin. Lalu Renita, Victoria ya tadi. Anak-anak, kalau nilainya masih kurang, ini beberapa anak nilainya masih kurang, jangan khawatir. Nanti kita perbaiki pada saat post test. Berarti pengetahuan awal kalian itu tadi malam belajarnya masih kurang paham. Diharapkan nanti ketika kalian sudah melakukan pembelajaran, kalian sudah paham nilainya post test bisa mencapai nilai KKM. Oke, dari sini ditutup lagi HP-nya, kita masuk ke materi pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, setelah kalian tadi melakukan pretest, lumayan nilainya sudah bagus-bagus tadi. Maka yang pertama adalah kita masuk pada kegiatan materi pembelajaran. Untuk pendahuluan nih, Bu Vero mau tanya, ini banyak sekali contoh produk olahan dari buah-buahan. Kira-kira dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, anak-anak ada yang bisa menyebutkan nggak nama produknya? Gimana Sherly? Coba nomor 1 ini apa Sherly? Sirup. Nah tulisannya Marjan ya, tidak iklan. Nomor 2? Manisan buah. Nomor 3? Sale pisang. Nomor 4? Keripik nanas. Nomor 5? Dodol buah. Nomor 6? Selai. Oke, Sherly bisa menyebutkan semuanya. Kira-kira share dari 6 yang kamu sebutkan tadi, yang kamu pernah membuatnya yang nomor berapa? Sale pisang, nomor 3 ini. Kira-kira Sherly bisa cerita nggak bagaimana proses pembuatan dari sale pisang ini? Kira-kira ada yang tahu nggak alat pengering yang kira-kira cocok untuk digunakan dalam pengolahan sale buah pisang? Gimana Pak Yudi? Menggunakan tray dryer atau pengering rak. Betul. Tray dryer atau pengering rak itu adalah contoh alat pengering yang tepat untuk digunakan dalam proses pengeringan selai buah nanas. Oke, anak-anak. Nah, ini Bu Vero tayangkan video penghasil buah nanas di kaki Gunung Kelut, Kediri, Jawa Timur. Anak-anak, tadi kalian sudah mengamati video dari daerah penghasil nanas terbesar di Jawa Timur, yaitu di kaki Gunung Kelut, Kediri. Dari video yang ditayangkan tadi, silakan kalian analisis. Bu Vero mau memberikan pertanyaan. Ya. Yang pertama, dari tayangan tadi, kalian kan bisa melihat betapa berlimpahnya nanas yang dihasilkan di kaki Gunung Kelut itu. Lalu yang kalian lihat tadi di video, bagaimana sih cara petani di sana menjual produknya? Ada yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama ini? Gimana Norohman? Tadi dari video itu yang kamu lihat, bagaimana petani ini menjual hasil nanasnya? Petani di kaki Gunung Kelut itu menjual hasil panennya dengan cara dikirim ke supermarket dan dengan cara melalui grading dari yang terkecil sampai yang terbesar dengan harga 2.500 sampai 10.000. Mereka menjualnya langsung kepada pembeli. Betul sekali. Jadi cara petani di kaki Gunung Kelut ketika mereka panen, mereka itu menjualnya masih dalam bentuk segar.
Setelah dari lahan, mereka melakukan grading. Dilakukan pengkelasan dulu dari yang kecil ke besar. Lalu dikirim ke supermarket. Berapa kisaran harganya? Kisaran harganya 2.500 sampai 10.000. Anak-anak, ada yang bisa memberikan contoh enggak? Kira-kira nanas itu bisa diolah menjadi apa saja? Saya, Bu. Oke, Burhan. Nanas itu yang pernah kamu jumpai bisa diolah jadi apa saja, Burhan? Selai buah, Selai buah nanas, sari buah, sari buah nanas, sirup buah, sirup buah, sama dodol buah nanas, dodol buah nanas, sama keripik. keripik buah. Ada 5, banyak sekali ya. Dari sirup, keripik, dodol, selai, manisan juga bisa ya. Mengapa tidak diolah saja daripada dijual segar? Hari ini kita akan belajar bagaimana memecahkan solusi ini dari petani buah nanas, yaitu mengolahnya menjadi selai buah nanas. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Kalian belajar tentang prinsip pengolahan dari buah-buahan. Prinsip pengolahan buah-buahan itu ada 3. Yang pertama itu pengeringan. Ada yang bisa membacakan apa itu prinsip pengolahan buah dengan pengeringan? Coba Samsul. Saya, Bu. Menghilangkan kandungan air yang ada dalam buah dengan cara dikeringkan secara alami maupun menggunakan peralatan. Oke, prinsip pengolahan buah yang pertama yaitu pengeringan. Pengeringan itu sebenarnya apa sih? Pengeringan itu adalah suatu prinsip pengolahan untuk menghilangkan kandungan air yang ada pada buah sampai tingkat kadar air yang aman. Kadar air aman itu apa? Artinya bahan pangan itu sudah tidak ditumbuhi mikroorganisme lagi. Yang terakhir, prinsipnya adalah penggorengan. Apa itu penggorengan? Apa Samsal bisa dibacakan ini? Prinsip dari penggorengan? Proses pengolahan dengan menggunakan minyak sebagai penghantar panas. Bu Vero mau kasih contoh, ini gambar dari produk manisan buah yang banyak dijual di pasaran. Nah, coba Radito. Yang pertama ini produknya namanya apa Radito? Manisan buah salak. Manisan buah salak. Manisan buah salak ini kira-kira tergolong kelompok yang mana Radito dari 4 jenis tadi? Manisan buah dengan larutan encer. Nah, betul sekali. Manisan salak ini termasuk dalam kelompok ini, manisan buah dengan larutan gula encer. Yang kedua, gambar apa ini? Nah, manisan cermih. Ini kira-kira masuk dalam kelompok mana? Manisan buah basah dengan larutan gula pekat. Ini bisa kalian bedakan kan? Ini gulanya pekat, terlihat menempel pada buahnya. Oke anak-anak, kita sekarang masuk ke materi macam-macam kemasan. Kalau kita amati di pasaran itu ada 4 jenis kemasan. Yang pertama ini apa kira-kira? Tas ya. Yang kedua? Plastik. Yang ketiga? Yang keempat? Kayu. Yang paling banyak kamu jumpai nomor berapa anak-anak? Yang mana? Plastik. Sebelum kita melakukan diskusi untuk melakukan praktek, Bu Vero akan menampilkan video pembuatan selai buah nanas. Silahkan kalian amati dari video ini untuk kalian nanti mengisi LKPD untuk menentukan alat apa yang dipakai, bahannya apa, cara kerjanya bagaimana. Oke anak-anak, kalian tadi sudah mengamati proses pengolahan selai buah nanas. Sekarang untuk mendiskusikan apa yang akan kalian isikan di LKPD, sudah ngeprint semuanya LKPD-nya? Sudah. Nanti di LKPD itu ada beberapa lembar pengamatan yang harus kalian isi secara diskusi. Kalian membentuk kelompok. Oke anak-anak, sekarang kalian sudah membentuk tempat duduk secara berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
Sekarang silakan kalian buka LKPD-nya. Dibuka mulai kalian menentukan alat dan bahannya. Lalu kalian menuliskan tahapan prosesnya dalam pembuatan selai buah nanas itu bagaimana. Lalu kalian menuliskan diagram alirnya. Setelah itu kalian menuliskan di pembahasan itu teknik pengemasannya apa yang dipakai nanti. Oke anak-anak, tadi kalian sudah selesai mengisi LKPD-nya. Sekarang 5 jam ke depan kita akan melakukan praktek pengolahan selai buah nanas. Ada tugas pada setiap kelompok yang Bu Vero berikan. Nanti setiap kelompok akan membuat selai buah nanas dengan penambahan gula yang berbeda-beda. Untuk kelompok A, tolong dicatat, kelompok 1. Penambahan gula yang dipakai adalah 20%. Untuk kelompok B, penambahan gula yang dipakai adalah 30%. Untuk kelompok C, penambahan gulanya adalah 40%. Nanti cara menghitungnya bagaimana? Nanti cara menghitungnya adalah kalian menghitungnya dari berat bubur buah. Ini kita lakukan ketika kalian praktek. Nanti ketika setelah penghancuran bubur buahnya ditimbang, baru kita bisa menentukan berapa gram gula yang ditambahkan. Seumpama 1000 gram dari bubur buah ditambahkan gula 20%. Berarti caranya bagaimana? 20/100 dikali berat bubur buah. Kalau contohnya tadi 1000 gram, berarti dikali 1000 gram, 20% kali 1000 gram, ketemunya 200 gram. Anak-anak bisa paham, memahami penghitungannya? Bisa. Kalau bisa memahami, kita akan mempraktekannya di ruang praktek. Silakan ditutup LKPD-nya, dikemasi barang-barangnya, disiapkan APD-nya. Nanti kita memakai APD lengkap di ruang praktek. Ya anak-anak, selamat siang. Kita melanjutkan materi pembelajaran teori tadi dengan praktek pembuatan selai buah nanas. Sebelum memasuki ruang praktek, Bu Vero mau ngecek sudah lengkap semua APD-nya? Sudah pakai penutup kepala untuk yang tidak berkerudung, pakai masker? Nah, nanti di dalam pakai sarung tangan. Silakan yang sudah lengkap masuk. Hari ini kita melakukan praktek pembuatan selai buah nanas. Sebelum melakukan kegiatan praktek, silahkan dicek kebersihan alatnya dan kelengkapan alatnya, apakah sesuai dengan yang ada di LKPD. Silahkan satu kelompok membuka satu LKPD, ada yang membersihkan, ada yang mengecek, sudah lengkap belum alatnya. Anak-anak setelah mengecek alat, Bu Vero akan menjelaskan sebentar sesuai dengan di LKPD-mu apa yang dilakukan dalam proses pengolahan selai nanas. Yang pertama adalah kalian melakukan pengupasan buah nanas. Contohnya ini kelompok 1.
Nanti dikupas kulitnya buah nanas ini, lalu dibuang mata dagingnya. Setelah dibuang mata dagingnya, kalian potong-potong kecil untuk memudahkan dalam proses penghancuran di food processor. Bu Vero mau mendemonstrasikan cara penggunaan alat prosesor. Coba kalian amati ke sini. Mulai dari ini, pemasangan ini ya. Pemasangan tutup ini harus klik, nanti kalau enggak mau jalan. Nanti daging buahnya dimasukkan yang sudah dipotong, lalu ditutup ini. Kalau enggak mau klik, walaupun kamu sudah tutup begini, dia enggak mau jalan. Ya, ini contoh penghancuran daging buah. Setelah jadi bubur dari sini kalian timbang, jadinya berapa? Setelah daging bubur buahnya ketemu, kamu menghitung formulasi penambahan gula. Kelompok 1 tadi berapa? 20%. Kelompok 2? 30. Kelompok 3? 40. Setelah itu dilakukan pencampuran. Dimasak dengan menggunakan api kecil. Suhunya tadi berapa? 80 derajat Celcius. Kira-kira waktunya berapa tadi? 30 menit. Betul. Untuk menentukan kekentalannya selesai apa tidak menggunakan uji apa tadi? Spoon test. Atau kamu masukkan ke dalam air. Kalau sudah tidak hancur, maka sudah jadi. Silakan dikemas dalam keadaan hangat, diberi label. Kita selesai, lalu kita melakukan uji organoleptik.
Kalian tadi sudah membuat produk olahan selai nanas. Ada kesulitan tadi? Tidak. Semuanya sudah bisa bekerja sesuai dengan tahapan yang ada di LKPD ya? Oke. Sebelum kita kembali ke kelas, menutup kegiatan praktek, tolong anak-anak membersihkan kembali alat dan ruangan ini. Silakan dibersihkan mejanya, yang lain silakan menyapu dan mengepel. Ayo dikerjakan. Ayo. Dilapin. Oke anak-anak, tadi kalian sudah membuat produk olahan selai buah nanas. Tahap selanjutnya, tujuan pembelajaran kita adalah melakukan uji organoleptik terhadap produk selai nanas. Silahkan kalian buka LKPD-nya pada lembar pengamatan. Di situ ada uji organoleptik, ya di sini. Ya, silahkan kalian diskusi dalam satu kelompok. Kalian menentukan tekstur, warna, aroma, dan rasa dari produk selai buah nanas. Kalian pilih yang sesuai dicentang, karakteristik yang sesuai dicentang. Silahkan dibuka, kalian melakukan uji organoleptik. Dibuka apa? Buka semuanya nggak apa-apa. Nah, gitu. Ya. Ya anak-anak, kalian tadi sudah melakukan uji organoleptik terhadap produk kalian. Kalian sudah membuat produk selai buah nanas. Lalu kalian sudah juga melakukan uji organoleptik. Tahap selanjutnya, kalian bisa mempresentasikan dari lembar LKPD. LKPD-nya tadi sudah diisi semua kan? Oke, kalian sudah mengisi bagaimana alat dan bahan yang digunakan, lalu diagram alirnya, berapa jumlah bahan yang digunakan, menghitung formulasinya sudah kalian lakukan. Lalu kalian juga sudah melakukan uji organoleptik. Sekarang hasil yang kalian kerjakan di ruang praktek tadi, silahkan dipresentasikan. Akan mempresentasikan dari kelompok saya yaitu hasil pembuatan selai buah nanas. Yang pertama, alat. 1. Pisau, 2. Timbangan, 3. Telunan, 4. Wajan, 5. Kompor, 6 pengadu, 7 baskom, 8 food processor. Yang kedua bahan, 1 buah nanas masak optimal. Yang kedua gula pasir, yang ketiga asam sitrat. Diagram alir. Yang pertama adalah buah nanas segar. Buah nanas segar memasuki proses pencucian buah. Setelah proses pencucian buah akan memasuki proses pengupasan. Dalam proses pengupasan, kulit buah dan mata buah nanas dibuang. Setelah bersih, buah nanas memasuki proses pencucian dan pemotongan. Setelah proses pemotongan selesai, memasuki proses penimbangan. Yaitu dalam proses penimbangan, berat daging buah nanas ditimbang berapa gram. Setelah memasuki proses penimbangan, memasuki proses penghancuran. Setelah dihancurkan, buah nanas menjadi bubur. Oke, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Sekarang siapa yang mau memberi tanggapan atau bertanya? Oke, silakan Wahyudi. Gula yang ditambahkan sebanyak 20%. Dengan penambahan gula sebanyak 20%, apakah pengaruhnya terhadap produk selai buah nanas? Apakah dapat berfungsi mengawetkan selai nanas? Oke, pertanyaan dari Wahyudi. Kan penggunaan gula pada kelompok 1 itu sebesar 20%. Kira-kira kalau 20% itu apakah bisa berfungsi sebagai pengawet pada pengolahan selai nanas? Ada yang mau menjawab? Oke, silakan berdiri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Gula yang ditambahkan oleh kelompok kami 20% memberikan fungsi sebagai pemberi rasa manis pada selai
Menurut yang kami baca dari modul ajar gula dengan kadar minimum 40% yang ditambahkan pada bahan pangan, air dalam bahan pangan akan terikat sehingga tidak dapat dipergunakan oleh mikrobia untuk tumbuh sehingga dapat mengawetkan bahan pangan. Pada kelompok kami yang hanya menggunakan gula 20%, belum dapat dijadikan pengawet selai buah nanas karena di bawah 20%. Bagaimana Mbak Yudi? Sudah paham? Oke, silakan duduk. Betul, jadi menurut kelompok 1, penggunaan gula 20% itu belum mampu dia berfungsi sebagai pengawet. Oke anak-anak, kita sudah masuk ke tahap menyimpulkan dari semua kegiatan pembelajaran kita. Kalian tadi sudah melakukan praktek dengan baik. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kalian sudah bisa membuat selai buah nanas dengan karakteristik yang bisa diterima. Dengan menggunakan peralatan yang sesuai dengan SOP. Kamu tadi sudah mengecek kebersihannya di laboratorium, kalian sudah bisa melakukan uji organoleptik. Lalu apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Kalau saya lihat tadi, kelompok 1 sudah dapat menghitung formulasi 20% ya, dengan tepat. Kalau 20% tadi ketemunya 13 gram ya. Kelompok 2 juga bisa sudah menghitung dengan baik. Kelompok 3 juga begitu. Oke anak-anak, untuk menilai seberapa paham kalian tadi terhadap materi pembelajaran yang sudah kita pelajari, kita melakukan post test dengan menggunakan kuisis. Silakan dibuka HP-nya. Rangkaian pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kalian sudah menutupnya dengan post test. Seberapa jauh kalian memahami mulai belajar dari pagi jam 7 sampai sekarang jam 2:30 ya. Jadi nilainya itu yang kurang bagus silahkan diperbaiki lagi. 9 jam kita belajar, masa nilainya cuma 40 gitu ya. Jadi dipelajari lagi. Pada minggu depan kita akan belajar materi karakteristik sayur-sayuran. Hari ini kalian sudah bisa mengolah buah. Minggu depan kita belajar bagaimana itu karakteristik buah-buah sayur-sayuran. Karakteristiknya seperti apa, itu kita pelajari minggu depan. Anak-anak, untuk materi hari ini ada yang ditanyakan? Semuanya sudah paham? Sudah paham di luar kepala. Oke, kalau semuanya sudah paham, dikemasi, kita bersiap untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai.